Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta Khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan menaikkan satu pujian. Ku masuk ke ruang Maha Kudus. Saudara kita semua boleh bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama kita menghadap hadirat Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ke ruang Maha Kudus, ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Menyembahmu, menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sembahmu. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Menyembahmu, menyembahmu, ku sembahmu, menyembahmu, menyembahmu, ku sembahmu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala kebaikan-Mu Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kini kami datang, kami menyembah Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami yang hadir Tuhan, maupun mereka yang masih dalam perjalanan ke tempat ini. Kiranya kami semua menikmati kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati pemulihan, kami boleh menikmati kekuatan, bahkan semangat untuk kami menjalani setiap kehidupan kami Tuhan. Lewat ibadah di minggu hari ini Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu yang akan dibentangkan hamba-Mu Tuhan, bahkan lewat puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, bahkan lewat kesaksian yang kami dengar Tuhan. Biarkan kami bertumbuh di dalam anugerah-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni setiap kelemahan, kesalahan, dan pelanggaran kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan di pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk datang berbakti kepada-Mu. Inilah kami Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami yang mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Maka hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya hanya kuasa-Mu Tuhan yang bertahta di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap berbakti kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saudara. Sekali lagi kita semua boleh bangkit berdiri. Allah sanggup.
sekarang, dulu, sekarang dan selamanya. Saya tak berubah, rasaku melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Saya tak berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Rasanya tak berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Rasanya tak berubah. Nyanyikan satu lagu sebagai kami karena kita sudah makan siang buat kami semua ya, sorry saya. Ya, ada yang boleh sampai. Kamu nari pakai mandor.
bab itu. Seng bab itu. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Semua dengan kita menaikkan satu pujian, kekuatan di hidup. Ajaib kau Tuhan, penuh dengan kuasa. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan hidup. Setia menolongku.
Aku merasa sanggup pulihkan keadaanku yang tak lalu. Hidupku tak akan goyah selamanya, takkan goyah, takkan goyah selamanya, takkan goyah, takkan goyah selamanya. Saya serahkan kepada hamba ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Dalam perjalanan dari tempat kami masing-masing, baik yang dekat maupun yang jauh, boleh tiba di gedung gereja ini dalam keadaan baik. Dan dari tadi kami telah mengangkat pujian kepada Tuhan. Demikian juga dengan doa kami. Bahkan beberapa sidang jemaatmu memberikan kesaksian berupa pujian. Biarlah semuanya berkenan kepada Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan tibalah saatnya bagi kami untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang adalah petunjuk arah hidup kami. Oleh karenanya kami memohon supaya hati dan pemikiran kami dibukakan, sehingga kami memahami dan kami boleh hidup di dalamnya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya kehadiran hamba tidak menjadi sia-sia. Karenanya pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Mari kembali kita membuka firman Tuhan. Diambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-12. Pokok renungan kita hari ini sama dengan apa yang tertulis di warta jemaat begitu ya. Yang saya sudah bagikan di linknya di WA grup GKRI. Karena hanya satu ayat, kita mau membaca secara bersama-sama. Sudah? Amsal pasal 12 ayat 11. Sorry. Amsal 11 ayat 12. Amsal 12 ayat 11. Sudah ketemu? Baik, kita baca hitungan yang ketiga. 1, 2, iya. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengerjakan barang yang sia-sia tidak berakal budi. Saya ulang, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Kita ambil bagian A saja dari ayatnya yang ke-11. Saya ulang sekali lagi, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari sejak pertama manusia diciptakan, ada yang namanya amanat untuk bekerja. Artinya bekerja adalah bagian dari kehidupan umat manusia. Bekerja bukanlah dari kejatuhan manusia. Maksudnya bukan akibat kejatuhan manusia di dalam dosa. Tidak ada hubungannya. Jadi manusia harus bekerja
itu sebelum manusia jatuh dalam dosa, perintahnya itu sudah ada. Taklukkan dan kuasailah bumi. Itu berarti bekerja itu mulia. Bekerja itu amanat. Bekerja itu bagian dari kehidupan siapapun. Dari sejak perjanjian lama hingga sekarang ini. Dari bekerja di luar rumah, sekarang orang juga bekerja di dalam rumah. Ya. Sejak kemajuan industri, manusia mulai ada yang bekerja di dalam rumah. Kalau dulu orang harus keluar rumah dulu, baru dikatakan dia itu bekerja. Tapi sekarang tidak. Ada orang yang hanya di rumah saja, tapi dia punya pekerjaan dan menghasilkan. Nah, karenanya yang pertama bicara bekerja yang tidak sia-sia, ini tema kita, bekerja tidak sia-sia. Yang pertama itu cari tempat untuk bekerja. Ini yang paling penting. Cari tempat untuk bekerja. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Siapa yang mengerjakan tanahnya? Kalau dulu pekerjaan itu selalu berkaitan dengan perkebunan atau pertanian. Ya. Di zaman Israel kuno mereka bertani yaitu gandum dan anggur. Dan mereka berusaha bagaimana anggur dan gandum ini bisa mendatangkan keberhasilan atau keberuntungan untuk hidup mereka. Pada saat mereka itu bekerja dengan sungguh-sungguh dan mereka takut Tuhan, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Baik itu kebun anggurnya maupun gandumnya. Pada saat mereka membelakangi Tuhan, mereka lupa dengan Tuhan, terbawa oleh suasana keadaan di sekitarnya, maka apa yang mereka kerjakan, yaitu tadi perkebunan anggur dan gandum, itu menjadi sia-sia. Maka ada istilah belalang gitu ya. Belalang pengerat dan lain sebagainya. Termasuk para musuh yang datang untuk menaklukkan mereka. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, carilah tempat untuk bekerja. Ada dua. Yang pertama, menciptakan pekerjaan sendiri. Yang kedua, bekerja kepada orang lain. Apakah itu di perusahaan, di pabrik, maksudnya di toko dan lain sebagainya. Menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Itulah tanah kita gitu. Itulah tempat kita bekerja. Di sini ada beberapa di antara kita yang menciptakan pekerjaan sendiri, membuka lapangan pekerjaan sendiri. Siapa? Kita tahu ada Pak Tony, ada Pak Indra, ada Pak Amin, ada Ibu Yekti, ada Ibu Ratmi. Mereka punya, Bu Ratmi, Bu Yekti, punya toko. Ada Ibu Deborah, ya warung kopi. Menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Ibu Deborah dulu, setahu saya ya Ibu Deborah ya harus keliling. Saya bangga sebagai gembala di sini, Bu Deborah itu keliling. Jual kopi, jual gorengan. Ini saya harus kasih tahu ke sidang jemaat. Ya, betapa jemaat itu bersemangat di dalam hal bekerja. Keliling jual gorengan, keliling jual kopi. Kalau sudah dapat uang, terutama hari Minggu, buru-buru ya Ibu Deborah ya. Buru-buru tinggalkan
jualannya, dagangannya, stop dulu. Yang penting sudah dapat uang kolekte ini. Baru Ibu Deborah bersama dengan 2 anaknya ke gereja. Ibu Yekti kita juga tahu dari kecil-kecilan dagangannya. Ya. Padahal udah ada orang juga punya dagang gitu ya. Tapi gimana caranya? Ya jalanin aja, buka dulu. Ibu Ratmi juga begitu. Kita datang ke sana kecil juga dulunya. Hanya beberapa item saja yang dijual ke masyarakat. Pak Tony tadinya bekerja sama orang. Ya. Lalu bekerja sendiri. Sekalipun tidak mudah ini yang bekerja, buka lapangan pekerjaan. Ya. Ada istilah saya pakai tadi sesuai dengan Alkitab, saat mengerjakan tanahnya begitu. Pak Indra awalnya juga gimana begitu ya Pak Indra ya. Dari bekerja di bank lalu harus buka sendiri. Pak Amin juga begitu. Naik di atas. Malam-malam juga dikerjakan kalau menurut cerita Pak Amin ya. Ya, jauh-jauh pergi. Bosnya untung besar. Pak Aminnya nggak ada apa, dapatnya hanya seberapa begitu. Ilmu udah dikuasai. Tapi buka toko handphone. Iya. Sekarang jadi punya usaha online, jualan. Ya. Nggak mudah menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Tapi itulah, kalau itu dijalani, bekerja, itu tidak sia-sia sidang jemaat. Dari yang kelihatan kecil, yang tidak berarti, yang dientengkan, mungkin ya antara ada dan tiada. Tapi karena tekun menjalaninya, selalu ada jalan. Amin. Memang nggak mudah membuka lapangan pekerjaan sendiri, jadi karyawan, jadi bos sendiri, begitu ya. Pemilik modal sendiri, masalah maju mundurnya di tangan diri sendiri. Ya. Tapi kalau dikerjakan dengan iman, dengan kesungguhan, sekali lagi, bekerja itu tidak akan sia-sia. Dari tentengan, kopi, Bu Deborah sama gorengan. Sekarang udah ada tempatnya. Ya, sekali-sekali sidang jemaat boleh ngopi di sana gitu ya. Ya, tapi habis ngopi bayar gitu. Ya. Kita kalau udah kunjungan ke Ibu Ratmi, ke Ibu Yekti juga begitu. Cuman minta maaf nih Pak Tony, Bu Santi, saya benar-benar lupa hari Selasa. Udah janjian kita ya Pak Indra ya. Enggak taunya lupa, saya harus memenuhi wawancara 4 orang mahasiswa mengerjakan tugas kelompok mereka mengenai filsafat dan falsafah hidup gitu ya, dan ada tradisi orang Dayak. Jadi awalnya bukan saya yang mau diwawancarai, ada kawan, tapi kawan ini mereferensikan udah paparan saja yang paham begitu. Jadi mau nggak mau saya harus diwawancarai itu. Ya, udah malam lupa. Ada janji mau ke tempat Pak Tony. Ya udahlah, cari waktu. Nggak mudah Bapak Ibu. Bekerja untuk diri sendiri itu tidak mudah. Apalagi merintis. Ya, saya katakan tadi antara ada dan tiada. Tapi percayalah kalau kita tekuni, pasti ada hasil. Amin. Saya dengar, minta maaf ya Pak Tony, Bu Santi. Saya dengar dari Mama Debbie, karena Bu Santi cerita gitu. Gak banyak yang dijual, yang laku waktu saat dagang mie begitu. Ya, dari siang atau dari pagi sampai
sore ya, nungguin. Gak apa-apa. Anggap itu bagian dari sebuah ujian mental kita. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil di dalam menjalani kehidupan itu, mereka tidak langsung booming, tidak langsung terkenal, tidak langsung didatangi orang untuk berbelanja dan lain sebagainya. Ada proses. Orang hanya ngelihat sudah di atas, tidak lihat prosesnya, bagaimana babak belurnya. Ya. Berdoa berharap yang punya usaha sendiri, lapangan pekerjaan sendiri, ya itulah tanahnya untuk bersabar. Yang penting dikerjakan. Amin. Tuhan tidak akan tutup mata. Tuhan tidak akan berdiam diri. Apalagi Bapak Ibu kita semua, terutama yang punya usaha ini, udah berdoa. Kalau sudah meminta, udah berdoa, udah ada tanahnya, dikerjakan dengan baik, itu kita udah ambil bagian dalam memenuhi perintah Tuhan. Kalau Tuhan sudah melihat apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, sebesar apapun hambatan di dalam dunia pekerjaan, Tuhan pasti bukakan jalan. Amin. Pasti. Tunggu waktunya Tuhan. Jalani. Sekali lagi nggak mudah. Keuntungan kalau punya usaha sendiri, punya lapangan pekerjaan sendiri, kita yang mengatur diri sendiri dari segi waktu. Ya, mau tidur jam berapa, mau bangun jam berapa, mau pergi kemana, nggak dicari Bapak Ibu. Karena kita bosnya, sekaligus kita karyawannya. Nah, itu bagi yang menciptakan pekerjaan. Cari tempat untuk bekerja. Kalau sudah dapat, sudah kita mulai kerjakan. Karena tidak akan sia-sia. Memang nggak mudah Bapak Ibu. Ngomong sih gampang gitu ya. Pada saat diperhadapkan dengan kenyataan, nah, justru disitulah kata kuncinya ketekunan, kesabaran, tahan uji. Ya. Nah, lalu bagaimana bekerja pada orang lain? Saya dan istri kalau mau ambil pekerjaan, ya saya tanahnya itu di sekolah. Pak Matius tanahnya di sekolah ini. Dan Danang itu juga di sekolah gitu. Kita di tempat musik juga. Les musik, siapa tahu ada gitu ya. Itulah tempat kita. Itulah tanah kita. Gak mudah. Sama tidak mudahnya bekerja dengan buka usaha sendiri, apalagi baru merintis. Bekerja pada orang lain, sehebat apapun pemikiran kita, serajin apapun kita bekerja, kalau kita bekerja sama orang lain, ya pendapatan kita nggak bisa besar-besar. Karena udah dijatah. Kalau sekian hari ya dapatnya sekian. Nggak bisa lebih. Kita nggak datang nggak dibayar. Kita bekerja di swasta kan begitu ya. Dipotong malah gaji kita. Ya. Belum lagi berbagai macam aturan ini dan itu. Belum lagi kita punya pimpinan yang seperti ini, seperti itu. Gak mudah Bapak Ibu. Itulah tantangan kita. Bekerja pada orang lain. Kita harus ikuti kemauan, keinginan berdasarkan visi misi orang. Makanya kalau jadi karyawan di tempat yang biasa, ya jangan berharap jadi orang kaya sidang jemaah. Ya,
Yang penting tiap bulan dapat. Ya cukuplah. Enggak besar, kecil, yang penting ada hasil. Daripada tidak sama sekali. Saya hampir-hampir keluar itu Bapak Ibu. Dari tanah yang ada yang saya kerjakan itu. Ya, hampir keluar. Bahkan sudah menulis surat pengunduran diri. Majelis di sini udah tahu itu. Saking nggak kuatnya ngadapi tekanan. Jelimet menguras energi kita. Makanya banyak orang yang kalau diperhadapkan dengan tekanan demi tekanan, banyak yang memilih apa? Mundur. Keluar. Padahal saya sudah cukup lama bekerja. Dan saya mengerjakan dengan tekun. Jarang saya bolos. Jarang sekali. Saya bolos itu karena ada izin, ada kepentingan. Dan yang kedua, sakit. Kalau sengaja untuk tidak masuk, nggak ada itu Bapak Ibu. Tidak pernah ada. Karena bekerja mau nuntut sebuah tanggung jawab. Pada saat mau mundur, ini minta maaf nih yang remaja-remaja, dengar aja dulu ya. Karena perjalanan kalian masih jauh. Tapi paling tidak mendengar ini, firman Tuhan hari ini, ada ilmunya yang didapat. Pas saya mau keluar, ada kawan ngomong begini. Pilih mana? Penuh dengan tekanan, penuh dengan perjuangan, tapi di akhir bulan ada hasilnya. Dibandingkan nggak ada tekanan, keluar, nggak ada kerjaan, akhir bulan nggak dapat. Pilih mana? Nah itu sebuah pernyataan sekaligus juga perenungan bagi saya. Apalagi ada anak, ada istri. Ya, ditambah lagi waktu itu ada yang mengingatkan saya. Ya, jangan mundur Pak, maju saja Pak, hadapi saja Pak. Seperti apa jalani. Saya pikir benar. Udah. Surat pengunduran diri dibatalkan. Saya jalani hingga hari ini. Jadi Bapak Ibu, cari tempat untuk bekerja. Menciptakan pekerjaan sendiri, bekerja pada orang lain. Juga itu bagian dari sebuah pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab. Remaja-remaja di tempat ini, coba pikirkan baik-baik. Remaja pemuda. Saya nanti kalau sudah besar, saya mau punya usaha sendiri atau bekerja pada orang lain. Dengar nih baik-baik nih. Remaja-remaja mau bekerja pada orang lain atau buat pekerjaan atau lapangan sendiri. Udah mulai dipilih-pilih, ditimbang-timbang. Karena kita ini, dengar baik-baik ini. Kurikulum pendidikan, Pak Matius minta maaf saya harus ngomong gitu ya. Bukan bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, dengan kata lain, bagaimana manusia itu bisa eksis menghadapi kenyataan hidup. Yang ada adalah bagaimana kita belajar. Belajar dan belajar. Waktu kita belajar di Indonesia itu panjang begitu. SD, dari TK ya. TK matematik ada nggak? Ada. Sederhana. SD? Ada. SMP? Ada. SMA? Ada. Sarjana, bukan sarjana maksudnya. Di dunia kampus, hitung-hitungan juga tetap ada.
ujung-ujungnya apa? Bekerja kan? Tapi bagaimana dididik untuk bekerja menghadapi kenyataan hidup? Itu yang nggak ada. Jadi remaja-remaja dari sekarang berpikirlah, bagaimana saya kalau sudah besar nanti, saya harus bekerja atau saya membuka lapangan pekerjaan saya dengan segala kemampuan yang ada, potensi yang ada. Ya, Dio sama Kelvin ya, ke depan kalau boleh sebelum waktunya udah menghasilkan uang. Setuju nggak kira-kira ini? Ya. Bukan bagaimana kita pintar, tapi bagaimana kita pintar untuk hidup. Hidup untuk pintar. Supaya kita dan keluarga kita bisa sejahtera begitu. Ya. Ini yang pertama, cari tempat untuk bekerja. Yang kedua, rajinlah bekerja. Kalau sudah ada tanahnya, apakah kita bekerja untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Maksudnya bekerja pada orang lain, rajinlah bekerja. Karena ada namanya sifat malas atau malas-malasan. Bapak Ibu, China, Jepang, Korea, Israel sendiri, itu adalah negara-negara yang masyarakatnya rajin bekerja. Selain memang ada musim, dalam satu tahun ada beberapa musim begitu ya. Kalau mereka tidak mampu menyiasatinya, tidak bisa bekerja dengan baik, mereka menderita. Oleh karena apa? Iklim itu tadi, perubahan yang ada. Selagi ada kesempatan mereka bekerja. Saya ikuti juga. Di Israel itu katanya awal mereka datang itu tempatnya itu pada apa namanya? Lahannya lahan tandus, nggak ada apa-apanya. Tapi mereka bekerja dan menjadi pekerja keras. Orang yang rajin. Padang gurun diubah menjadi apa? Perkebunan. Daerah pertanian. Jadi nggak ada waktunya untuk yang lain-lain. Tapi pada saat bekerja, ya bekerja. China dalam berbagai macam proyeknya, mereka juga menawarkan, oke, kami bantu, boleh nggak kami juga bagian dari yang mengerjakan proyek itu. Nggak serta-merta mereka kasih modal langsung mereka mengerjakan. Nggak, ada kesepakatan. Kenapa? Karena mereka bekerja itu dengan semangat, dengan tekun. Maaf ya, maaf nih, saya juga pernah bekerja yang pakai sip-sipan itu. Ya, jam-jam tertentu udah ngantuk. Kalau udah ngantuk, cari tempat-tempat tertentu untuk bisa tidur. Itu di pabrik itu. Tapi selama 1 tahun saya bekerja, saya nggak pernah tidur mojok itu. Nggak pernah. Sambil megang triplek juga memang dengan ngantuk-ngantuk begini. Ya, masih saya tungguin begitu. Sampai nanti rasa ngantuk itu hilang. Ya. Di negara yang rajin bekerja, jarang terjadi demo menuntut kenaikan gaji. Kalau di sini rajin, demonya malas kerjanya. Saya berani katakan begini, sidang jemaat. Kenapa? Nuntut gaji yang besar.
Perusahaan udah memberi yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Kalau di demo-demo terus, belum lagi banyaknya preman yang minta duit, minta jatah. Kadang ormas, kadang pejabat daerah, tokoh masyarakat meminta uang kepada perusahaan-perusahaan. Hari raya lah, hari ulang tahun lah, tambah di demo, investor kan pasti lari itu. Bergeser tempat. Padahal sudah membuka lapangan pekerjaan supaya orang bekerja dengan rajin. Tapi kalau mereka nggak tenang juga, tambah lagi karyawannya malas-malas. Udah, cepat atau lambat, perusahaan itu pasti nggak bangkrut, pindah lokasi. Antar pulau atau antar provinsi antar pulau atau antar provinsi bisa jadi. Pindah ke negara lain, kerugian bagi bangsa kita. Jadi untuk kita sekalian termasuk anak-anak remaja pemuda, rajinlah nanti bekerja, jangan malas-malasan. Ada hasil baru bekerja itu. Ujung-ujungnya belum apa-apa, cuannya dulu gitu. Luinya dulu, hepengnya dulu. Termasuk para petani itu. Bapak Ibu udah tahu belum petani itu mereka udah pasti ada hasil waktu mengerjakan pertaniannya itu? Enggak, mereka nggak bisa memprediksi. Karena apa? Pertanian katakanlah padi. Ada hama ya, betul ya? Ada hama tikus, ada pipit, ada apa namanya yang bau itu yang ngisap bulir yang baru padi berbunga, dia hisap nanti pokoknya bau itunya. Kalau apa tuh Pak Mati saya? Apa sangit ya? Iya, sangit tuh Nila. Iya, wereng coklat itu namanya. Iya, betul. Tapi di beberapa tempat tuh dimakan kan itu. Ya, baunya nggak enak. Nah, kalau itu udah banyak, tikus banyak, pipit banyak, tambah lagi kekeringan, tambah lagi banjir bandang tiba-tiba, selesai. Tapi bagi kita, mari sedikit, nggak apa-apa, nggak ada hasil juga, nggak apa-apa, kerjakan dulu. Amin. Hari ini kita gagal, hari ini kita tidak berhasil, siapa tahu besok ada hasilnya. Bulan ini nggak ada hasil, siapa tahu bulan depan ada hasilnya. Hari ini tidak banyak, siapa tahu bulan depan banyak. Pernah ngalami kayak begitu sidang jemaat? Sering. Ya Ibu Yekti ya? Ya. Ini Bu Yekti, Bu Deborah tinggalkan warungnya. Padahal minggu itu banyak yang belanja itu. Paling tidak 2 jam ibadah di sini, 2 gelas kopi hilang. Ya, minimal itu. Ya, tapi nggak apa-apa, jalani. Kita beribadah. Amin. Itulah orang beriman. Kalau orang nggak beriman, sikat bleh gitu ya. Hari Minggu malah makin banyak uangnya. Jalan terus. Ya. Ada atasan baru bekerja. Ini khusus yang kita karyawan. Siapa dulu atasannya? Kalau ada atasan baru bekerja. Atasan kita bukan orang. Tapi atasan kita Tuhan. Amin. Tidak ada pimpinan di situ. Ada atau tidak ada hasil, kita tetap mau bekerja. Amin. Ada pengawasan baru bekerja. Dulu kami punya kawan itu kalau ada pengawas, waduh, rajinnya minta ampun itu. Inilah, itulah, ini, pokoknya kita udah tahu. Dengan kegiatan seperti itu dia cari muka. Nanti pergi pengawas, udah
mulai letol lagi kerjanya. Kalau sekarang kan udah ada CCTV, betul ya? Dipasangin CCTV di tempat di mana kita bekerja. Di sekolah juga dipasangin sidang jemaat. Ya, jangan dipikir tidak, apalagi di kantor ada orang main game terus. Ya, padahal jam kerja itu dipantau lah sama bosnya. Wah, giliran nanti ada pengurangan, dia yang apa namanya? Disisihkan. Yang rajin tetap dipertahankan. CCTV kita Tuhan. Ya, kerjakan sampai semampu kita. Jangan ada pengawas baru kita bekerja. Ada yang menunda-nunda. Ya, apakah itu bekerja sebagai karyawan, apakah bekerja di tempat usaha sendiri. Biasa menunda ini. Ya, kebiasaan menunda itu juga bahaya. Ya, ada orang pesan kopi, buatin kopi Bu, sebentar ya. Bu Deborah enggak ya, Bu Yekti juga enggak. Kopi Bu, sebentar, lagi baca WA. Sebentar, lagi lihat video kiriman. Sebentar ya, lagi terima handphone. Pelanggan itu adalah raja, nggak tahu masih seperti itu atau tidak zaman sekarang. Saya pikir masih ya. Kalau pelayanan kita kurang maksimal, besok orang nggak mau datang lagi. Makanya Pin sabar ya Pin ya kalau ngelayani ya. Sabar, karena saya udah lihat Pin tuh bisa mecahin es itu. Iya William, waktu kami kunjungan ke rumahnya. Jadi sidang jemaat, jangan tunda-tunda, selagi masih bisa. Kerjakan. Ya. Jadi Bapak Ibu, inilah yang harus kita lakukan. Rajinlah bekerja. Jangan malas-malasan. Ada hasil baru bekerja itu jauhkan. Ada atasan baru bekerja, itu juga kita jauhkan. Ada pengawasan baru bekerja, itu juga jangan. Ada yang menunda-nunda, apalagi kurangi atau tiadakan kebiasaan seperti itu. Yang ketiga, bekerja tidak sia-sia. Yakinlah akan ada. Ya, yakinlah tidak akan sia-sia maksudnya kalau kita bekerja. Tidak banyak, sedikit pasti ada. Betul? Ya laku berapa mangkok Bu Santi? Ya 1.000-2.000 kan ada juga gitu. Ya. Bekerja yang lain gajinya udah tinggi. Kita nggak seberapa. Tapi bagi saya nggak apa-apa. Yang penting ada. Saya dengan Pak Matius itu tinggian Pak Matius gajinya. Ya, sama Danang juga 23 tahun saya bekerja. Ya mau dipaksa gimana lagi keadaan situasi sekolah tempat kita bekerja seperti itu. Ya terima dengan ucapan syukur. Yang penting kita sehat, amin. Yang penting tiap bulan dapat. Tinggal bagi-bagi nih pengeluarannya untuk bayar listrik, beli beras, beli minyak, beli pulsa, apalagi beli gas, beli air, bayar uang sekolah, uang jajan. Anak saya tuh 3 semua minta uang jajan. Iya betul ya, ibu-ibu dimintain nggak sama anaknya, bapak-bapak? Dimintain. Ya kita harus rajin. Tidak banyak sedikit itu juga berkat Tuhan. Amin. Tidak banyak sedikit itu juga berkat Tuhan. Apalagi banyak. Kerjakan. Karena bekerja itu sekali lagi tidak akan sia-sia. Tidak kaya untuk kebutuhan sehari-hari udah pasti ada.
Ya, motor 2007 tetap jalan. Bisa membawa saya kemana-mana, termasuk ke tempat pekerjaan itu, di sekolah. Ya, yang lain punya mobil, punya rumah, libur ke luar negeri, makan di restoran mewah, nginapnya di hotel. Ya mungkin dulunya dia orang kaya, baru jadi guru, atau pasangan hidupnya yang kaya, atau pasangan hidupnya yang punya penghasilan besar. Kalau itu guru, kita yang di swasta. Kami yang di swasta maksudnya Bapak Ibu. Makanya sekarang ini lagi ngetren dari dulu sih sebenarnya. Makanya orang tua bilang, nanti kalau nikah cari orang kaya, orang mampu. Ada itu diindoktrin, orang tua indoktrin anaknya. Kalau saya beda. Yang penting ada yang mau sama dia. Tapi satu iman, amin. Satu iman, karakternya baik. Tidak perlu pelayanan, itu sih masih jauh. Debbie masih jauh, Esther masih jauh, apalagi Ega. Gitu ya. Kita tidak kaya untuk kebutuhan sehari-hari. Pasti ada. Apalagi pekerjaannya itu mendatangkan uang yang banyak. Ada ya uang memang datang itu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Ada hasilnya baru ketahuan. Ada nggak yang begitu? Ada. Para petani, pekebun itu jangka waktunya panjang. Kebun sawit itu 3 tahun, 4 tahun itu. Modal terus. Sekian tahun baru dapat hasil. Sebulan nggak kelihatan. Biasa, mungkin bulan berikutnya. Pasti ada. Jalani. Amin. Semangat. Dorong gerobak, jalanin Bu. Aduk mie, jalani. Ngaduk kopi, jalani. Masak Indomie, jalanin Bu. Bangga kita punya pekerjaan, amin. Bangga kita masih bisa dipercaya orang. Bangga kita masih bisa bekerja. Jangan pernah malu dengan profesi pekerjaan kita. Saya salut tuh dengan tukang sampah itu. Ya. Kalau Bapak Ibu jangan seminggu lah. Sehari aja sanggup nggak? Gantikan posisi tukang sampah. Tapi mereka tekun, itu sampah dipilah-pilah lagi. Ini plastik, ini besi, ya, ini kertas. Itu bisa dikiloin lagi, bisa diolah. Salut. Yang penting punya kemauan. Pasti selalu ada jalan. Jadi bekerja tidak akan pernah sia-sia. Cari tempat untuk bekerja. Apakah menciptakan pekerjaan sendiri atau bekerja pada orang lain. Rajinlah kita bekerja. Jangan malas-malas. Jangan ada hasil baru bekerja. Jangan ada atasan baru bekerja. Jangan ada pengawasan baru bekerja. Dan jangan menunda-nunda untuk bekerja. Yakinlah tidak akan sia-sia kalau kita bekerja. Tidak banyak, sedikit pasti ada. Tidak kaya, untuk kebutuhan sehari-hari pasti ada. Tadi saya kepotong sedikit. Ada orang yang 3 tahun baru ada hasil. Setengah tahun ada hasil. 4 bulan baru ada hasil. 3 bulan baru ada hasil. 1 bulan baru ada hasil. Kita 1 bulan baru ada hasil Pak Matius ya. Ya betul ya Dang. Tapi ada orang setiap jam, setiap detik uang masuk ke rekeningnya. Itulah pengusaha-pengusaha papan atas. Ya. Mau kita seperti itu? Mau sih, tapi takutnya
nggak ke Wacung lagi bergereja. Ya, kenapa? Tiap jam, tiap detik uang masuk. Carilah tempat gereja yang berkelas sedikit gitu ya. Kelasnya nggak banyak, sedikit aja. Orangnya sedikit, tapi berkelas. Nah, di Wacung siapa lagi yang khotbah? Pak Paran lagi. Nggak keren. Ya, gangnya gang Wacung. Parkirnya susah. Ya, kalau naik kelas sudahlah di tempat lain. Ya bolehlah sidang jemaat. Kalau punya kelas, ekonomi yang baik, ekonomi yang udah bagus, tempat lain aja nggak apa-apa. Yang penting asalnya dari Wacung. Karena rajin bekerja. Oke, kita akhiri, kita berdoa. Tuhan, dengarlah segala seru doa kami. Saat-saat kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan, kesulitan hidup, kami bergumul. Kami mohon kelegaan yang daripada Tuhan. Oleh karenanya ya Tuhan, lihatlah keberadaan kami masing-masing dan tolonglah kami. Pertolongan Tuhan itulah yang kami harapkan.
supaya kami kuat, supaya kami berkemenangan, dan cepat selesai dari pergumulan yang ada. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk kasih setiamu dalam hidup kami, untuk doa yang Tuhan dengar dan akan Tuhan terus dengar. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan kepada setiap kami. Biarlah setiap kami boleh rajin bekerja, karena saat kami rajin bekerja, tidak ada sia-sia di sana. Tidak kaya, tetapi untuk keperluan kami sehari-hari pasti ada. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang sudah terlibat dalam pelayanan. Berkati setiap sidang jemaat-Mu yang memberi hatinya untuk beribadah kepada Tuhan, yang memberi perasaannya beribadah kepada Tuhan, yang memberi waktunya beribadah kepada Tuhan. Karenanya hamba-Mu terus berdoa, dewasakan setiap kami di dalam kami mengiring Tuhan. Dewasakan setiap kami dalam kami beriman kepada Tuhan. Dewasakan setiap kami supaya panggilan kami benar-benar sebagaimana yang Tuhan harapkan itu boleh terjadi, terlaksana adanya. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang tidak hadir bersama dengan kami. Tolonglah mereka juga Tuhan, supaya mereka tetap bersemangat. Pakai kami untuk memberkati orang-orang sekitar kami, bahkan membawa orang-orang yang ada di sekitar kami boleh percaya kepada Yesus, kuat di dalam Yesus, sanggup menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan akhirnya kesaksian boleh diperdengarkan kepada setiap kami. Kami berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Oktober ya Tuhan. Sekali lagi kami mau serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Persiapan Natal di tempat ini, Tuhan juga tolong Pak Matius sebagai bidang atau si acara diberikan kemampuan untuk menata setiap acara yang ada. Pak Pendeta Randy yang akan menyampaikan firman-Mu, dikuatkan Tuhan, dihiburkan Tuhan, diurapi Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami nanti di tempat ini. Kami berdoa untuk menjelang pemilu 2024, segala macam mesin politik yang ada, supaya tidak membakar semangat dari rakyat Indonesia untuk adanya persaingan dalam permusuhan, kebencian, dan lain sebagainya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya masyarakat Indonesia boleh cerdas dan dicerdaskan, tidak mampu dipengaruhi oleh oknum-oknum atau partai-partai tertentu yang hendak memecah belah bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terpilihlah nantinya pemimpin yang baik, pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, pemimpin yang tidak membeda-bedakan suku, agama, dan lain sebagainya, pemimpin yang jauh dari korupsi, pemimpin yang merangkul semua masyarakat, pemimpin yang membuat masyarakat bersemangat dalam kehidupan berbangsa bernegara. Kami berdoa untuk Rusia dan Ukraina, kami berdoa untuk Israel dan Hamas. Kami mohon belas kasihan Tuhan, Tuhan yang beracara, Tuhan yang menyatakan kuasa-Nya, supaya bangsa-bangsa yang bertikai boleh damai dan tidak berkelanjutan dan berpengaruh terhadap tatanan ekonomi, keamanan sosial di dunia ini. Kami terus berdoa Tuhan Yesus, untuk yang ketiga kalinya kami memohon belas kasihan Tuhan, supaya bolehlah kiranya Tuhan kirim hujan untuk Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah masing-masing. Sertailah kami dalam perjalanan pulang. Pertemukan minggu yang akan datang untuk kembali bertemu di tempat ini, beribadah kepada Tuhan. Inilah doa kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, yang telah ditebusnya dari kematian, yang diangkatnya dan menjadi pewaris dari janji-janji Allah. Arahkanlah hati dan pikiran kita, dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.